Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Baby Nur Fajria. Di video kali ini saya akan membahas tentang proses audit apa saja yang akan saya lakukan jika saya bertindak sebagai auditor atas kasus kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh PT Toshiba. Terbongkarnya kasus kecurangan yang dilakukan oleh PT Toshiba ini diawali pada saat dilakukannya investigasi internal oleh audit pihak ketiga yang menemukan adanya target laba yang tidak realistis pada manajemen, sehingga pada saat target tersebut tidak tercapai, maka para HOD atau Head of Department tersebut memanipulasi data laporan keuangan. Berikut saya akan menampilkan kronologi kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Toshiba beserta laporan keuangannya pada saat itu. Stay tune. Salah satu perusahaan industri teknologi terbesar di dunia, pasti Toshiba termasuk di dalamnya. Toshiba berdiri sejak tahun 1875. Toshiba membuat produk yang berkualitas, brand image yang tangguh, dan layanan pelanggan yang excellent. Reputasi yang bagus itu kini hancur berantakan hanya karena pressure yang sangat tinggi untuk memenuhi target performance unit. Toshiba tersangkut dengan kasus fraud. How they did fraud. Jadi kasus ini bermula atas inisiatif pemerintah Perdana Menteri Jepang, yaitu Shinzo Abe, yang mendorong transparansi yang lebih besar di perusahaan-perusahaan Jepang untuk menarik lebih banyak investasi asing. Atas saran perintah tersebut, Toshiba menyewa panelis independen yang terdiri dari para akuntan dan pengacara untuk menyelidiki masalah transparansi di perusahaannya. Dan betapa mengejutkannya bahwa dalam laporan 300 halaman yang diterbitkan panel independen tersebut menyatakan bahwa 3 direksi telah berperan aktif dalam menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar 151,8 miliar yen, setara dengan 15,85 triliun atau 1,2 miliar US dollar sejak tahun 2008. Why they did fraud, seperti yang saya sudah jelaskan di awal, bahwa ini semua berawal dari inisiatif pemerintahan Perdana Menteri Jepang yang mendorong transparansi yang lebih besar di perusahaan Jepang untuk menarik lebih banyak investasi asing, sehingga kejadian ini terungkap dan ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam laporan keuangannya. Dalam elemen segitiga fraud atau the fraud triangle ada 3 penyebab mengapa atau bisa terjadinya fraud. Yang pertama adalah pressure, yang kedua rationalization, yang ketiga adalah opportunity. Dalam kasus Toshiba ini, yang pertama pressure yang terjadi adalah pressure untuk pencapaian target yang terlalu tinggi, dan tekanan atas pencapaian target tersebutlah yang menyebabkan skandal ini terjadi. Selain itu juga budaya perusahaan yang kurang baik, yaitu tidak bisa melawan atasan. Maksudnya melawan adalah koreksi atas kesalahan manajemen mengambil keputusan. Bawahan tidak berani mengoreksi penetapan target oleh CEO yang bahkan tidak realistis dengan kondisi bisnis dan perusahaan. Selain itu, sistem kompensasi karyawan yang dihitung dari kinerja keuangan juga turut andil di dalamnya. Maka muncullah ide-ide kreatif dari karyawan untuk mencapai target yang ditetapkan. Celakanya, kreativitas kali ini bukan dalam riset pengembangan atau pemasaran, namun dalam hal perlakuan akuntansi. Dibuatlah laporan keuangan dengan profit tinggi padahal tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian opportunity, kesempatan untuk melakukan fraud terjadi karena semua pihak yang berada dalam perusahaan tidak ada yang berani mengungkapkan praktik tersebut. Penyelewengannya dilakukan secara bersama, sistematis, dan cerdas. Sekian lapis sistem kontrol dari mulai divisi akuntansi, keuangan, internal audit tidak berfungsi sama sekali. Kasus akuntansi ini tidak akan mungkin muncul ke permukaan jika komisaris atau chairman Toshiba tidak melakukan inisiatif membentuk komite investigasi independen.
Kemudian yang terakhir adalah rasionalisasi. Dalam hal ini, pelaku mencari pembenaran atas tindakan yang dilakukannya dengan beranggapan sebagai berikut. Yang pertama, bahwasanya tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Yang kedua, masa kerja pelaku cukup lama dan tidak merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang, seperti posisi, gaji, promosi, dan lain-lain. Yang ketiga, perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil sebagian dikit dari keuntungan tersebut. Yang terakhir adalah aktivitas setelah behavioral forensic audit. Berikut saya lampirkan quarterly performance highlight yang dimiliki oleh PT Toshiba. Dari quarterly performance highlights tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 PT Toshiba mengalami kerugian dan juga penurunan shareholder untuk Toshiba Corporation. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya mengenai kasus kecurangan laporan keuangan yang menimpa PT Toshiba. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.